Kapten RRQ Hoshi, Finn mengatakan alasan kenapa tim bertajuk Raja dari Segala Raja ini menggunakan Benedetta sebagai tank ketika melawan Dreamhack di babak grup stage M2 pada sesi interview online. Halo Sobat Revival, selamat datang kembali di Revival News bersama aku KB dan juga Todi yang akan membawakan 3 Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revivaltv.id. Nah Sobat Revival, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke berita yang pertama yuk. Tapi sebelum kita masuk ke berita yang pertama, KB mau ngingetin gak capek-capeknya buat Sobat Revival semuanya untuk subscribe dan bunyiin loncengnya biar Sobat Revival gak ketinggalan sama konten-konten menarik yang didirikan dari channel YouTube Revival TV. And anyway, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari RRQ Lemon dan R7 yang berikan pesan menyentuh ke alter ego di M2. RRQ Hoshi sudah bisa dipastikan untuk lolos ke upper bracket playoff M2 setelah menjadi pemuncak klasemen grup D dengan mengalahkan EVOS SG dengan skor 2-1. Sedangkan alter ego harus puas di peringkat yang kedua untuk grup C setelah kalah dari Brand Esports dengan skor 2-0. Namun, kesempatan alter ego untuk lolos ke babak playoff masih terbuka dengan sangat lebar jika alter ego mengalahkan Unique Devu yang merupakan peringkat ketiga di grup A. Lemon dan R7 memberikan pesan semangat untuk tim alter ego pada sesi interview online pasca pertandingan melawan EVOS SG di babak grup M2. R7 mengatakan agar alter ego semangat terus dan ia berharap semoga mereka bisa melaju bersama-sama sampai ke grand final. Lemon pun juga menambahkan agar alter ego harus tetap semangat agar bisa menunjukkan bahwa kedua tim Indonesia bisa maju ke babak final. Lemon juga mengungkapkan alasan kenapa dirinya memilih Balerik untuk dimainkan di side lane, yaitu karena Balerik itu kuatnya di side. Karena dengan ekonomi atau gold yang tinggi, semakin banyak item yang bisa dimiliki Balerik dan juga sustainability-nya makin besar lagi. R7 juga mengatakan bahwa RRQ Hoshi akan memberikan hero-hero aneh agar para penonton tidak bosan dengan pertandingan yang ada. Sebelum kita masuk ke berita yang kedua, Sobat Revival, KB mau ngingetin buat Sobat Revival semuanya jangan lupa untuk follow Instagram @revivaltvid dan juga @revivalpedia biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten, berita-berita, dan juga update soal esports perkembangannya baik di Indonesia ataupun bahkan internasional hanya di Revival TV. Lanjut di Sobat Revival, kita masuk ke berita yang kedua. Berita kedua ada brand Flaptizi yang unggah foto selebrasi kemenangan atas alter ego di M2. Dan inilah dia tanggapan pelatih Brand Esports. Tentu setelah mengalahkan alter ego, salah satu punggawa Brand Esports yaitu Flaptizi mengunggah sebuah foto dengan background alter ego sambil memperagakan 2-0 di tangannya. Revival TV menanyakan kepada Daki tentang apa maksud dari unggahan tersebut. Apakah pemain Brand Esports sangat senang mengalahkan alter ego karena mereka sempat kalah di Mobile Legends Bang Bang Professional Invitational MPLI Season 2 lalu? Atau bukan? Daki pun mengatakan bahwa mereka sangat senang. Mereka menang melawan alter ego karena alter ego pernah mengalahkan mereka di MPLI. Jadi unggahan foto Instagram tersebut hanyalah untuk senang-senang dan selebrasi semata. Pada kesempatan yang sama, Daki juga kami tanya tentang kunci kesuksesan mengalahkan alter ego. Menurutnya, faktor Yam dan pemain alter ego yang belum menyatu adalah faktor terbesar. Ia juga menambahkan bagi Brand Esports, Ahmad saat ini lebih baik daripada Yam. Dan itu juga merupakan alasan kenapa Brand Esports bisa menang dari alter ego. Nah Sobat Revival, sebelum masuk ke berita yang ketiga, KB mau tahu nih komentar Sobat Revival soal foto tersebut. Kalau kalian bingung fotonya, nah nih, kita tunjukin fotonya. Ini fotonya, dan kalian bisa komen di kolom komentar. Kira-kira menurut sudut pandang kalian sendiri, atas foto ini gimana sih? Apakah biasa aja karena memang selebrasi atau terlalu terburu-buru? Karena masih babak group stage. Coba tulis opini kalian ya Sobat Revival. Nah, masih di berita yang ketiga nih Sobat Revival. Berita ketiga datang dari Finn yang sebut alasan kenapa RRQ Hoshi menggunakan Benedetta tank. Seperti yang kita tahu Sobat Revival, Benedetta di-pick ketika di game pertama RRQ Hoshi melawan tim asal Brasil tersebut, bukan sebagai side laner atau hyper carry, melainkan Benedetta digunakan oleh Psycho sebagai tank walaupun dengan emblem fighter. Kapten RRQ Hoshi, Finn mengatakan alasan kenapa tim bertajuk Raja dari Segala Raja ini menggunakan Benedetta sebagai tank ketika melawan Dreamhack di babak grup stage M2 pada sesi interview online. Finn mengatakan Benedetta tank karena hero-nya cocok dengan mereka. Oke. Apa kabar, gimana nih, gimana perkembangan dari RRQ Hoshi sejauh yang mata kita melihat kalian menggunakan line up baru ini udah berapa lama kalian bonding chemistry-nya? Gimana deh? Nah, ya dari Udah lama sih. awal kan juga roster rate itu doang. Cuma yang baru kan cuma Psycho. Jadi Iya. ya gampang. Oke, gampang mereka menyatukannya. Cuman Ulum mau nanya nih, Vin dan juga Sin.
Bene ada di bagian tengah dan menjadi support system kalian itu berapa lama kalian untuk membuat strategi seperti itu? Tahu? Nggak tahu Sebulan sih. kayaknya, sebulan kayaknya. Ya coba-coba aja, taunya bagus. Ya, Udah pakai. Coba-coba. Siapa yang Soalnya punya ide? James kah? Ya nggak tahu sih kalau itu, lupa. Lupa ya. Tapi kalau Iya. dari player ini yang tadi kalian sajikan, apakah ini bisa berubah-ubah nantinya atau memang oke kita pakai ini dulu gitu? Dari James sih itu paling. Ah. Oke. Nah, Revival TV pada kesempatan itu juga bertanya kepada Vin, kira-kira apa yang membuat tim yang tidak memiliki MPL susah untuk bersaing? Karena faktanya dari hari pertama dan hari ini, tim non-MPL belum ada yang menang. Lalu Vin pun menjawab, yang paling kelihatan itu adalah kurangnya pengalaman. Karena tim-tim Asia Tenggara sekiranya banyak pengalaman dari turnamen yang ada, seperti MPL atau bahkan turnamen lain. Sin dan Vin juga diminta pendapatnya tentang line up RRQ Hoshi kemarin, di mana tidak ada Lemon dan juga Albert. Mereka menjawab bahwa mereka memiliki banyak strategi. Sebenarnya, Vin juga menambahkan mereka sebenarnya pengen negasin kalau RRQ itu punya pemain peranan yang sangat besar. Jadi tidak ada tuh yang namanya pemain yang tidak bisa dimainkan atau tidak berguna. Nah Sobat Revival, setuju nggak sama opini Vin ini? Coba tulis di kolom komentar dong Sobat Revival. Nah, jadi Sobat Revival, 3 Revival News yang bisa kami bantu dibawakan untuk episode hari ini. Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja di like, di komen, di share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe serta dibunyi loncengnya biar Sobat Revival nggak ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari channel YouTube Revival TV. Akhir kata, aku Kabedan Turi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Revival News selanjutnya. Dadah!